Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan ingin menyampaikan informasi tentang COVID-19. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus dan ditemukan pertama kali di Cina. Gejala-gejala yang ditimbulkan apabila orang terkena atau terinfeksi virus corona ini berbagai jenis, ada yang mulai dari ringan sampai yang berat. Dan biasanya itu adalah ringan atau yang disebut dengan OTG, bahkan ada yang tanpa gejala. Dan gejala yang paling sering muncul apabila kita terinfeksi virus corona ini adalah yang satu adalah batuk, dua demam, tiga pilek, dan juga sampai sakit tenggorokan. Nah, sekarang kita mulai daripada masa inkubasi adik-adik sekalian. Jadi masa inkubasi atau dari orang terinfeksi sampai muncul gejala biasanya adalah dari 1 sampai 6 hari. Dan biasanya muncul gejala yang paling sering adalah 1 sampai 14 hari. Itulah sebabnya masa karantina kita adalah 14 hari apabila kita mengalami terinfeksi COVID-19. Sebagian besar dari orang-orang yang terinfeksi ini biasanya dia tanpa gejala. Dan yang paling berat adalah orang-orang yang apabila ada penyakit penyerta seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, asma, penyakit gula darah. Itulah yang orang-orang yang bila terinfeksi virus corona ini akan menjadi gejala yang berat dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan ini biasanya terjadi hanya 1-5% saja dari populasi jumlah kejadian yang ada. Ya, adik-adik, ini yang paling penting adik-adik ketahui, yaitu adalah cara penularannya. Jadi ingat, penularan COVID-19 ini melalui 2 cara, yaitu adalah cara langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara langsung ini adalah penularan dari orang terinfeksi melalui percikan ludah. Percikan ludah keluar dari dia batuk, dia berbicara, atau kita ketemu langsung, itulah disebut dengan penularan secara langsung. Sedangkan penularan tidak langsung adalah penularan melalui benda-benda yang pernah dipegang oleh orang yang terinfeksi, selanjutnya kita memegangnya, dan itulah bisa mengenai kita juga. Itulah disebut dengan penularan tidak langsung. Nah, hal inilah yang menjadi dasar kenapa beberapa hal treatment mengenai pencegahan atau protokol kesehatan dilakukan. Jadi melalui 2 cara ini yang perlu kita ketahui adalah penularan secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, sering mungkin ada yang mendengar istilah tentang isolasi mandiri. Apa sih isolasi mandiri? Isolasi mandiri adalah isolasi yang dilakukan terhadap orang-orang yang mengalami terinfeksi atau pernah kontak erat dengan orang yang terinfeksi. Nah, inilah nanti akan kita bahas hal-hal yang harus kita lakukan selama kita menghadapi isolasi mandiri. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat kita menghadapi isolasi mandiri. Jadi yang pertama adalah tetap tinggal di rumah selama isolasi. Ingat, jangan sampai kemana-mana, jangan sampai ke warung, tapi tetaplah berada di rumah saja pada saat isolasi mandiri. Yang kedua, menggunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang lainnya. Terus yang ketiga, menggunakan masker ketika berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Jadi jangan sampai kita ada yang memakai masker, tidak memakai masker, jadi tetap menggunakan masker. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan peralatan sendiri dan tidak bercampur dengan yang lain. Yang selanjutnya adalah selalu menjaga kebersihan tangan. Pastikan sekali sebelum memegang benda-benda yang ada di sekitar kita, pastikan tangan kita bersih dan setelah mencuci tangan. Nah, ini yang paling penting. Selalulah monitor kebersihan kamar dan juga kesehatan diri kita. Jangan pastikan bahwa kita ini tidak ada gangguan pernapasan, tidak ada demam. Jadi ya, pastikan sekali itu. Jika mengalami hal-hal tersebut, segeralah lapor kepada petugas kesehatan terdekat. Nah, selanjutnya yang paling penting pada saat kita menghadapi isolasi mandiri adalah selalulah menjaga imun. Jangan stres, makan makanan yang bergizi, dan ingat, berlakukanlah aktivitas kecil di ruangan kita. Mestinya seperti berolahraga. Jadi lakukanlah aktivitas-aktivitas kecil, berjalan kaki, tapi di sekitar kita jangan berinteraksi dengan orang lain. Guna apa? Untuk meningkatkan imun kita biar cepat kita pulih. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi isolasi mandiri. Ingat adik-adik, jika di rumah adik-adik ada yang menghadapi isolasi mandiri, pastikan seperti tadi. Jadi tetap di rumah, jangan keluar, dan
jangan berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Yang paling penting, jagalah imun kita. Walaupun adik-adik tidak kena, tapi nantilah menjadi pengawas di lingkungan sekitar adik-adik, karena sekarang COVID sekarang lagi merebak. Jadi tolong diawasi. Jika ada masyarakat, keluarga atau tetangga yang mengalami isolasi mandiri, pastikan dia tetap berada di rumah. Dan adik-adik juga untuk memonitor di sekitar kita. Dan ingat adik-adik, yang perlu juga adik-adik ketahui adalah sampai saat ini COVID-19 belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Yang ada adalah obat untuk meringankan dari gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Tapi obat untuk menyembuhkannya secara tuntas belum ada. Nah, untuk itu yang perlu kita lakukan adalah menjaga bagaimana caranya kita biar tidak terinfeksi. Nah, nanti kita akan jelaskan hal-hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak terinfeksi virus corona ini. Ya. Adik-adik, tadi kita sudah dibahas di awal tentang penularannya. Nah, tentunya kita untuk terhindar dari COVID-19 adalah mencegah bagaimana kita biar tidak tertular dengan cara menghindari penularan-penularan yang tadi. Nah, makanya sering kita dengar istilah pesan ibu, ada 3M. Jadi M yang pertama adalah menggunakan masker. Penting sekali. Jika adik-adik keluar dari rumah, pastikan untuk selalu menggunakan masker yang benar, yaitu menutup hidung sampai ke mulut. Oke adik-adik, ini sekarang saya contohkan menggunakan masker dengan benar. Pastikan masker kita adalah masker yang baru dan yang dianjurkan, yaitu adalah cara menggunakannya adalah menutup hidung sampai ke mulut. Ingat, menutup hidung sampai ke mulut. Setelah kita menggunakan masker seperti ini, barulah kita bisa keluar dari rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Tentunya, pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita juga harus bisa menjaga jarak. Ingat, tadi kita sudah bahas bahwa penularan COVID-19 ini adalah melalui percikan ludah. Jadi ingat, untuk menghindari percikan ludah, maka kita pertama menggunakan masker, yang kedua adalah menjaga jarak. Jarak yang dianjurkan agar kita tidak kena percikan ludah ini adalah 1-2 meter dengan orang lain. Dan selanjutnya ada juga namanya penularan secara tidak langsung. Inilah yang perlu kita cegah dengan mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Di mana melakukan mencuci tangan ini lakukanlah sesering mungkin, terutama sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena masuknya virus ini dikatakan oleh para ahli adalah melalui 3 pintu ini: mata, hidung, dan mulut. Dan tangan adalah organ tubuh yang paling aktif dari diri kita, yang bisa menyentuh mata, hidung, dan mulut. Nah, tentu adik-adik bertanya, kenapa sih harus mencuci tangan? Kenapa tidak mencuci kaki? Perlu adik ketahui, pernah tidak kaki kita menyentuh mata? Pernah nggak kaki kita menyentuh hidung? Tidak pernah. Yang paling aktif, ingat, organ tubuh kita adalah tangan. Jadi adik-adik sekalian, jika kita memahami 3 hal ini saja, kita sudah bisa dapat mencegah penularan virus corona dari orang lain ke kita, dan juga dari kita ke orang lain. Yaitu ingat, 1, menggunakan masker. 2, menjaga jarak bila berada di tempat keramaian. Yang 3 adalah seringlah mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir. Tentunya sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Itulah 3 hal yang harus kita lakukan paling minimal kemanapun kita berada, dimanapun lakukanlah 3 hal ini. Baru adik-adik nanti akan bisa terhindar dari COVID-19 ini. Nah, setelah melakukan 3M tadi, pesan ibu, lanjutlah kita dengan meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu dengan cara berolahraga, makan yang bergizi. Tentunya makanan yang bergizi itu tidak perlu mahal, cukuplah dengan makanan yang ada di sekitar kita. Yang penting ada sayur, buah, sudah itu ada lauknya, yang tidak perlu mahal, yang penting lengkap dan bergizi. Dan ingat, istirahat, jangan suka begadang. Nah, perlu ada diketahui, saat ini juga sudah ada namanya vaksin COVID-19.
Dan nanti pada saatnya tiba, adik-adik yang hadir pada kesempatan ini mohon untuk ikut program vaksinasi ini. Tuntaskan kita bersama-sama jika adik-adik tidak mengalami gangguan kesehatan. Nah, vaksin ini ada dua kelompok umur. Yang pertama adalah kelompok umur di atas 18 tahun ke atas. Yang kedua adalah kelompok umur 12 sampai 17 tahun. Nah, adik-adik yang hadir pada kesempatan ini pasti berada di antara kelompok umur ini. Pastikan adik-adik untuk mendapatkan vaksinasi. Karena dengan vaksinasi kita menjadi lebih kebal dari COVID-19 ini. Karena apa? Dalam tubuh kita sudah ada antibodi. Jika adik-adik kena virus, jadi sudah cepat kita bisa menanggulanginya dan kita bisa tidak mengalami gejala yang berat. Itulah tujuan dari vaksinasi. Vaksinasi bertujuan adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita pada saatnya tiba kalau kita terinfeksi, sehingga kita tidak menimbulkan gejala yang berat. Jadi demikianlah adik-adik semua yang ingin disampaikan secara singkat dalam sosialisasi COVID-19 ini. Jadi pesan saya terakhir, ingat patuhi protokol kesehatan dan juga tingkatkan daya tahan tubuh dan jangan pernah melanggar. Jadi adik-adik semua, itulah penyampaian singkat saya dan semoga ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Dan jika ingin mengetahui lebih jauh tentang perkembangan atau kejadian COVID-19 seperti apa, silakanlah cari di Google atau di medsos sudah banyak. Tapi mohon disaring juga, ada berita-berita yang hoax nantinya. Nah, untuk itu kami akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santia Om. Domogi kita rahayu sareng sami.